saya Inka Saragih dengan NPM 2301010108. Nah, di sini saya akan membuat kesimpulan dari mata pelajaran strategi belajar mengajar SD. Nah, kesimpulan yang pertama itu ada konsep dan prinsip belajar pembelajaran di SD. Nah, kesimpulannya itu adalah dasar pemikiran dan pendekatan dalam merancang kegiatan belajar mengajar agar sesuai dengan perkembangan anak di usia sekolah dasar. Nah, ada juga beberapa konsep relevan. Yang pertama itu ada perkembangan kognitif, yang kedua perkembangan sosial, yang ketiga guru perlu menciptakan notifikasi belajar. Nah, yang keempat ada gaya belajar. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari judul materi merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, kesimpulan dari merumuskan tujuan pembelajaran ini adalah langkah penting dalam perancangan pembelajaran yang bertujuan untuk memberikan arahan yang jelas bagi peserta didik dan pendidik. Nah, tujuan pembelajaran harus dirumuskan dengan jelas dan spesifik dan dapat diukur agar memudahkan evaluasi keberhasilan belajar. Nah, selanjutnya itu ada dari materi pengembangan mata pembelajaran. Nah, dari kesimpulan pengembangan materi pembelajaran ini adalah proses merancang dan menyusun dan menyesuaikan konten pembelajaran agar sesuai dengan tujuan pendidik dan kebutuhan peserta didik ataupun siswa. Nah, di sini ada langkah-langkah penting dalam pengembangannya, yaitu yang pertama analisis kebutuhan, yang kedua pengembangan konten, yang ketiga perancangan materi, yang keempat uji coba dan evaluasi. Nah, baik, selanjutnya itu ada pengembangan pengalaman belajar. Nah, kesimpulan dari pengembangan pengalaman belajar ini adalah mengacu pada proses merancang, meningkatkan dan mengevaluasi berbagai metode, strategi, dan langkah belajar untuk membantu peserta didik memperoleh pengalaman yang lebih dalam serta keterampilan relevan. Baik, selanjutnya itu ada dari keterampilan menjelaskan dan keterampilan bertanya. Nah, kesimpulan dari judul materi itu ialah keterampilan menjelaskan dan keterampilan bertanya merupakan dua kemampuan dasar yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Nah, keterampilan menjelaskan membantu guru menyesuaikan informasi atau materi secara jelas dan mudah dipahami. Sedangkan keterampilan bertanya mendorong siswa untuk berpikir aktif, kritis, serta menumbuhkan berpartisipasi dalam kelas. Baik, selanjutnya itu ada pengembangan alat evaluasi. Pengembangan alat evaluasi adalah suatu proses alat yang ukur digunakan guru untuk menilai suatu kerja siswa dalam proses pembelajaran. Dalam pengukuran cara belajar siswa terdapat 3 alat kemampuan anak. Yang pertama itu kognitif, 2 efektif, 3 psikomotorik. Nah, dari
ketiga alat tersebut, dari ketiga alat evaluasi tersebut sudah tertanam alat ukur belajar siswa agar siswa dapat memahami pengembangan lebih dalam lagi, dan guru dapat memberi nilai baik pada siswa. Baik, selanjutnya itu ada kesimpulan dari keterampilan membuka dan menutup pembelajaran atau menutup kelas. Nah, keterampilan membuka dan menutup kelas merupakan bagian penting dalam proses pembelajaran. Membuka kelas bertujuan untuk membangkitkan minat, perhatian, dan kesiapan siswa dalam menerima pembelajaran. Nah, sementara itu, menutup kelas berfungsi untuk mengakhiri pembelajaran secara terstruktur dan bermakna. Dalam penutupan, guru sebaiknya melakukan refleksi singkat, memberi penguatan terhadap inti materi, dan memberikan kesempatan pada siswa untuk bertanya. Oke, baik, selanjutnya itu dari materi keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil dan perorangan. Nah, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil dan perorangan merupakan kemampuan penting yang harus dimiliki seorang pendidik untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan partisipatif dan bermakna. Dalam diskusi kelompok kecil, guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing arah pembicaraan, menjaga dinamika kelompok, dan serta mendorong semua anggota kelompok untuk berpartisipasi secara seimbang. Melalui keterampilan ini, guru dapat menciptakan suasana belajar yang efektif dan kondusif, serta menumbuhkan rasa percaya diri atau keterampilan sosial dan kemampuan berpikir mandiri pada siswa. Oke, selanjutnya itu dari materi keterampilan mengelola kelas dan disiplin kelas. Nah, kesimpulan dari mengelola kelas adalah usaha agar yang dilakukan guru untuk mengatur kegiatan proses belajar mengajar secara sistematis agar dapat berjalan dengan baik. Nah, siswa diharuskan disiplin dalam kegiatan pembelajaran, ya seperti itu, seperti mengerjakan tugas, menyelesaikan tugas yang diberi guru, tidak terlambat ke sekolah. Oke, sekian dari video saya tentang memberikan kesimpulan dari semua materi dari pertemuan 2 dan pertemuan terakhir. Sekian, terima kasih.